Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Di mana-mana setiap kerja kan ku lakukan demi namanya. Rela menanggung sengsara pedih. Ku ikut Yesus, ku pikul salib. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari seorang tokoh yang namanya disebut di dalam kitab Injil, seorang penguasa Romawi yang turut aktif terlibat di dalam persidangan Yesus Kristus sebelum Yesus Kristus menuju jalan salib. Orang ini bernama Pontius Pilatus, yang kisahnya kita akan bacakan bersama secara singkat dalam Lukas pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar. Dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya. Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini. Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Bapak Ibu sekalian, tidak banyak catatan sejarah yang mencatat tentang siapa itu Pontius Pilatus, baik itu dari catatan tradisi Kristen maupun dari catatan-catatan sejarawan Yunani pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi ada fakta yang dapat kita bisa pastikan kebenarannya, yaitu dari Alkitab sendiri yang menyatakan bahwa Pontius Pilatus adalah gubernur Yudea yang memerintah saat itu di bawah perintah atau kekuasaan kerajaan Romawi. Dan Bapak Ibu sekalian, yang membuat Pontius Pilatus menjadi terkenal dan namanya juga tercatat, bahkan diucapkan di dalam pengakuan iman rasuli, karena Bapak Ibu sekalian dia memimpin persidangan ataupun yang pada akhirnya memberikan izin atas eksekusi dari perjalanan salib Yesus Kristus. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes memiliki kisah yang berbeda tentang persidangan Yesus. Tetapi Bapak Ibu sekalian, keempat Injil ini sepakat bahwa Pontius Pilatus akhirnya memberikan perintah, memberikan izin untuk mengeksekusi Yesus. Meskipun di balik semua keputusannya itu terdapat dorongan ataupun desakan dari kerumunan orang banyak yang di dalamnya termasuk imam-imam kepala. Injil Matius mengatakan bahwa ketika Pilatus gagal meyakinkan orang banyak bahwa Yesus tidak bersalah, pada akhirnya
Pontius Pilatus mengambil air dan mencuci tangannya di depan orang banyak, tanda bahwa dia ingin menyatakan dia tidak bertanggung jawab terhadap darah dari Yesus Kristus. Itu menjadi tanggung jawab para imam-imam kepala. Keempat Injil semuanya mengklaim bahwa Pilatus menawarkan kepada orang banyak pilihan antara membebaskan Barabas, seorang pria penjahat yang memimpin pemberontakan yang kejam, atau Yesus. Dan orang banyak akhirnya, Bapak Ibu sekalian, meminta agar Barabas dibebaskan. Dan Pontius Pilatus menyetujui semua itu. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat beberapa dinamika yang terjadi dalam diri Pilatus saat persidangan Yesus yang sedikit banyak bisa kita dapatkan dan pelajari dan implikasinya dalam kehidupan kita hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, harus diakui bahwa Pilatus itu berusaha dan tampil menjadi seorang pemimpin yang cukup bijaksana. Ada kesan yang Alkitab berikan bahwa Pilatus tidak mau gegabah dalam memberikan keputusan, dan ada usaha dari Pilatus untuk mencari tahu kebenaran tentang tuduhan-tuduhan dari orang Yahudi terhadap Yesus, Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu sekalian, Pilatus satu sisi melihat bahwa orang-orang Yahudi itu menyerahkan Yesus atas dasar dengki. Tuduhan mereka itu hoax, tetapi mereka terus mencecar Pilatus untuk memberikan hukuman. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Alkitab mencatat bahwa ada dilema yang terjadi dalam diri Pilatus saat itu. Terjadi tarik-menarik dalam diri Pilatus antara menjaga reputasi sebagai seorang pemimpin Yudea di hadapan para pemuka agama, atau tetap setia kepada kebenaran yang saat itu ada di depan matanya. Dua hal ini tetap ada konsekuensi logisnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau Pilatus ikut kemauan orang Yahudi, maka itu bertentangan dengan hati nuraninya. Apalagi Bapak Ibu sekalian, Alkitab juga mencatat bahwa istri dari Pilatus itu mendapatkan mimpi tentang seharusnya Pilatus tidak menghukum Yesus. Tetapi kalau Pilatus memilih kebenaran, Bapak Ibu sekalian, maka reputasinya akan hancur dan ia akan kehilangan respek dari para pemimpin Yahudi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Pilatus mencoba main aman. Dia mencoba menampilkan suatu sikap yang bijaksana sebagai seorang pemimpin. Sehingga Bapak Ibu sekalian, action berikutnya yang dia lakukan adalah dia mengirimkan Yesus kepada Herodes, yang pada waktu itu sebagai pemimpin dari wilayah Galilea. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus dibawa ke Herodes pun, Herodes tidak menemukan kesalahan, sehingga Yesus dibalikkan kembali kepada Pilatus. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya Pilatus ada keinginan di dalam dirinya untuk membebaskan Yesus. Dia menunjukkan satu tindakan yang bijaksana. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada poin yang kedua yang menunjukkan kepada kita bahwa ternyata sikap kebijaksanaan yang dimunculkan oleh seorang Pilatus itu tidak semata-mata menjadikan dia seorang pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita harus akui dan data Alkitab mencatat bahwa akhirnya Pilatus berkompromi dengan para penyebar hoax itu. Beberapa kali di dalam Alkitab dicatat bahwa Pilatus mengatakan bahwa ia tidak menemukan kesalahan apapun dari Yesus. Jadi dapat dipastikan bahwa secara hukum Yesus tidak bersalah, Bapak Ibu sekalian. Tapi karena adanya tekanan dari suara mayoritas saat itu, maka klimaks dari keputusan Pilatus adalah ia menghakimi Yesus demi reputasinya sebagai seorang pemimpin. Ia berkompromi dengan para penyebar hoax tentang Yesus. Bahkan tindakan simbolis yang ia lakukan oleh Pilatus saat itu dengan mencuci tangannya menandakan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang lempar batu sembunyi tangan. Seolah-olah ia membela kebenaran, tapi sebenarnya ia mengambil bagian dalam sebuah konspirasi kejahatan besar. Ia tunduk kepada suara mayoritas yang jahat demi menjaga stabilitas reputasinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu sisi kita melihat dia menampilkan sosok seorang pemimpin yang cukup bijaksana. Tetapi Bapak Ibu sekalian, seorang pemimpin yang bijaksana itu tidak semerta-merta Bapak Ibu sekalian menjadikan dia pemimpin yang benar.
Tapi Bapak Ibu sekalian, akhirnya poin yang kedua itu menunjukkan kualitas dari kepemimpinan seorang Pontius Pilatus. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dia memimpin secara tidak benar. Dia berkompromi dengan para penyebar hoax. Dia kehilangan kekuatan, dia kehilangan keberanian untuk menentang ketidakbenaran. Dari apa yang telah dilakukan oleh seorang Pontius Pilatus pada waktu itu, kita setidaknya dapat mempelajari 2 poin penting, Bapak Ibu sekalian, yang dapat menjadi pelajaran dari rema kita pada malam hari ini yang akan saya bagikan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dalam hidup ini pasti kita akan sering diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan. Terutama Bapak Ibu sekalian, pilihan-pilihan yang berkaitan erat langsung dengan masalah reputasi kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, melalui renungan kita malam hari ini, kita diajarkan untuk tetap setia memilih kebenaran, meski itu harus mengancam reputasi kita. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak berintegritas, memilih sesuatu hal yang salah demi mencapai tujuan-tujuan tertentu, demi kepuasan kita sendiri, sehingga kita mengabaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengabaikan kebenaran-kebenaran yang ada di sekeliling kita. Tetapi kita memilih satu hal demi untuk kepentingan diri sendiri. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita melakukan itu, karena hal itulah yang dilakukan oleh Pontius Pilatus. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, suara mayoritas belum tentu sumber kebenaran. Karena sumber kebenaran hanya di dalam Allah yang tertuang di dalam firman-Nya. Jadi hendaknya segala sesuatu harus kita koreksi lewat Alkitab, Bapak Ibu sekalian, untuk mencari kebenaran, bukan sebaliknya untuk membenarkan diri kita lewat Alkitab. Bapak Ibu sekalian, orang-orang Farisi, kaum intelektual pada waktu itu, para imam, bukan tidak tahu tentang Taurat. Mereka mengerti tentang apa yang disampaikan dalam kitab Taurat. Tapi Bapak Ibu sekalian, mereka tidak mau tunduk kepada kebenaran yang ada. Mereka tidak mau tunduk kepada Yesus Kristus yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Tapi mereka mencoba membenarkan diri mereka lewat segala ritual rohani yang mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita setia dengan kebenaran. Kita tetap hidup dalam kebenaran dan menjadi anak-anak Tuhan yang punya integritas. Meskipun itu tidak mudah, itu sulit. Tapi mari kita terus belajar untuk tetap setia menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan berintegritas. Kiranya Tuhan menolong setiap kita, Bapak Ibu sekalian, belajar dari tokoh sejarah yang ada, yaitu Pontius Pilatus. Sehingga kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh mengikuti rema secara singkat. Dan Tuhan, hari ini kami boleh belajar dari seorang tokoh sejarah yang tercatat dalam Alkitab, yaitu Pontius Pilatus. Tuhan, biarlah apa yang telah dilakukan oleh Pontius Pilatus tidak kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berintegritas, yang boleh memilih kebenaran di atas segala sesuatunya, ya Tuhan. Dan kami berdoa kiranya Tuhan boleh memimpin, memberikan kami hikmat, kebijaksanaan dalam kehidupan ini, untuk setia di dalam kebenaran, untuk peka mendengar suara Tuhan, sehingga setiap keputusan yang kami ambil itu adalah hasil pergumulan kami murni dengan Tuhan. Dan kami berdoa terus menyerahkan untuk negara kami, pemulihan dari bangsa Indonesia di tengah-tengah masa pandemi ini. Tuhan, kami berdoa kiranya tangan Tuhan boleh terus memimpin para pemimpin bangsa ini, para tim medis untuk terus bekerja melayani semaksimal mungkin sehingga pandemi ini boleh berakhir. Dan juga untuk kesatuan dari bangsa Indonesia, keamanan dari bangsa Indonesia. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan boleh terus menuntun dan memberkati bangsa kami ini, sehingga semakin hari bangsa kami boleh semakin baik. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan ke setiap jemaat Tuhan yang hari ini sedang bergumul, yang sedang sakit. Tuhan juga yang boleh terus menyertai mereka. Tuhan, berikan terus mereka kekuatan, penghiburan,
memberikan mereka terus semangat di dalam mengikut Tuhan. Meskipun hari ini mungkin mereka susah, meskipun hari ini mungkin kami bergumul, tapi kami percaya kami tidak menjalani kehidupan ini dengan sendiri, karena kami punya Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai istirahat kami, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hidup yang jujur hendakku